Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk bab yang keempat, yaitu kinematika gerak lurus. Pembahasan kinematika gerak lurus ini akan kita bagi menjadi beberapa subbab, di antaranya yang A, pengertian gerak, yaitu yang akan kita bahas pada video yang part pertama ini. Kemudian yang B, yaitu besaran-besaran gerak lurus. Nah, di besaran-besaran gerak lurus ini akan ada beberapa besaran, yaitu jarak dan perpindahan. Ini juga sudah sempat kita bahas di bab sebelumnya, yaitu bab ketiga vektor. Nah, kemudian yang kedua ada besaran kelajuan dan kecepatan. Terus yang ketiga ada percepatan dan perlambatan. Kemudian dilanjut ke yang subbab C, yaitu ada gerak lurus beraturan. Nah, apa itu lurus beraturan? Apa yang dimaksud beraturan? Kemudian yang D, ada gerak lurus berubah beraturan. Dan yang E, ada gerak vertikal. Nah, di gerak vertikal ini kita bagi lagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Oke, kita masuk ke subbab A, yaitu pengertian gerak. Sesuai dengan judulnya, yaitu kinematika gerak lurus. Berarti yang dibahas ya gerak lurus lah ya. Tapi di awalannya ini ada kata kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Jadi di bab ini kita hanya peduli pada bagaimana geraknya. Sedangkan kenapa bisa gerak kayak gitu ya? Nah, itu kita abaikan. Kemudian gerak. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak. Benda dikatakan bergerak terhadap benda lain. Terhadap benda lain jika posisinya berubah menurut waktu. Jadi setiap saat dia posisinya berubah. Nah, itu dikatakan bendanya bergerak. Posisinya berubah menurut waktu. Bagaimana kalau posisinya tidak berubah? Posisinya tetap. Berarti benda dikatakan apa? Diam. Terus yang perlu kalian cermati lagi, di sini ada kalimat bergerak terhadap benda lain. Nah, berarti gerak itu sendiri bersifat relatif. Nah, gerak bersifat relatif. Apa maksudnya relatif? Relatif itu tergantung titik acuan. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini ada sebuah bus. Bus ini sedang melaju di jalan raya. Jadi ini adalah, saya gambarkan ini jalan rayanya. Nah, ini adalah jalan rayanya. Kemudian di dalam bus ini ada si A. Jadi di sini ada orangnya, namanya A. Si A. Terus di sini juga ada orang juga namanya si B. Ketika itu si A dan si B sedang melihat di samping jalan melalui jendela busnya, itu ternyata ada temannya yaitu si C di sini. Nah, ini ada si C sedang melambai. Dari peristiwa ini kita bisa mengatakan bahwa si A ini bergerak terhadap si C. Jadi A bergerak terhadap C. Tetapi si A ini dikatakan diam terhadap si B. Berarti A diam terhadap B dan mobil ya, atau dan busnya. Nah, paham ya? Maksudnya gerak itu bersifat relatif atau tergantung pada titik acuan. Dikatakan bergerak itu terhadap apa? Dikatakan diam, nah itu terhadap apa? Kayak gitu. Oke?
andaikan di bagian belakang bus ini kita kasih oli yang menetes, di mana tetesan olinya itu lajunya konstan atau tetesannya kecepatannya konstan, tes kayak gitu, maka kita bisa melihat bahwa benda yang dalam keadaan bergerak, dalam hal ini adalah busnya itu, kita bisa melihat lintasannya itu ternyata berupa titik-titik yang dilalui oleh benda yang bergerak tadi. Nah, kalau misalkan gerakannya itu lambat, jadi kalau lambat, maka tetesan atau gambar titik-titiknya itu akan rapat. Jadi tik, 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 seperti ini. Ini menunjukkan dia lambat. Tapi kalau dia gerakannya itu cepat, lajunya itu cepat, maka titik-titiknya akan lebih renggang. Ini. Kalau dipercepat lagi, tambah renggang lagi. Kalau diperlambat, jadi lebih rapat lagi, kayak gitu. Nah, sedangkan berdasarkan lintasannya, kita geser. Kalau berdasarkan lintasannya, jadi berdasarkan lintasan, ada yang disebut gerak lurus seperti yang kita bahas ini tadi. Kemudian ada juga gerak parabola. Nah, gerak parabola nanti berarti lintasannya berupa parabola. Terus ada yang ketiga, gerak melingkar. Berarti lintasannya berupa lingkaran. Kayak gitu ya. Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari adalah yaitu yang gerak lurus. Sekian pengantar untuk kinematika gerak lurus. Silakan dilanjutkan pada video part kedua untuk besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.